Pak Ganjar, sebelumnya saya mau meminta tanggapan dari Pak Ganjar dulu sih Pak terkait dengan koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat saat ini bagaimana Pak? Karena kita banyak seperti blunder begitu Pak, banyak yang kurang paham. Ketika pusat melarang ini, ternyata pemerintah daerah seperti ini. Yang pemerintah pusat membolehkan seperti ini, ternyata pemerintah daerah ada juga yang menolak begitu. Itu bagaimana koordinasinya Pak? Enggak, sebenarnya butuh satu aja ya, komunikasi itu aja. Kalau saya nggak ada kesulitan ya dalam arti ini, pemerintah pusat membuka ruang bagus kok. Kepala atau ketua gugus tugas ini rajin sekali Pak Doni. Ya. Ditelepon kita, saya kira semuanya diteleponin. Kita diajak Vicon, terus kemudian zooming bareng-bareng begitu. Presiden sekarang ratas itu melibatkan gubernur loh. Dilibatkan terus loh kita. Sehingga orang bisa bertanya, jangan ngomong di belakang loh ya gitu. Bahwa ada yang perlu diperbaiki, iya. Bahwa ada yang keputusan pusat belum tentu bisa kompatibel dengan kondisi daerah, iya. Maka ayo dibicarakan, maka rapat itu menjadi penting untuk mengambil keputusan. Contoh nih, bantuan sosial tidak tepat sasaran. Ya kalau tidak tepat sasaran, mari kita ditepat-tepatin. Maka tugasnya adalah pusat sudah mengalokasikan begini, daerah mengeksekusi. Begitu daerah menemukan ketidaktepatan, dikontrol, diberikan pada pusat untuk diperbaiki. Kan sesimpel itu saja. Nggak usah pakai marah-marah. Kami dibentur-benturkan. Kita kan disuruh menyelesaikan persoalan. Kami merasa bantuannya tidak pas. Ya mari kita paskan. Jangan mencari kekurangannya, tapi kita mari cari slot apa yang bisa kita isi. Toh otonomi daerah kan sebenarnya membuat kelincahan-kelincahan baru kan buat kita. Diberikan ruang tinggi, ruang yang lebar, tempatnya tinggi dan lebar. Silakan Anda untuk berinovasi, untuk berkreasi, untuk berkomunikasi. Anda bisa selesaikan sendiri, selesaikan dengan caramu. Anda nggak bisa, minta bantuan pemerintah di atasnya. Terus sampai presiden turun tangan. Jadi komunikasinya sebenarnya sebanyak itu. Meskipun tentu saja bukan tidak mungkin dalam situasi yang kritis, itu seringkali kebijakan memang tidak bisa konstan. Kadang-kadang memang berubah dengan sangat cepat. Nah ini seringkali dibaca oleh daerah, waduh gimana kebijakannya berubah-ubah. Saya bilang gini, ya ilah, kondisi seperti ini kebijakan mah berubah terus karena sangat dinamis mengikuti perkembangan. Ntar kalau kita kaku, nggak akan bisa jalan kalian. Itu kalau saya cara menjelaskan begitu. Sehingga jangan semua dilempar ke atas, kita mesti selesaikan juga dong dari daerah. Luar biasa untuk Pak Ganjar. Pak Ganjar, mengenai masalah bantuan, saya jadi ingat dengan Mbah Minto nih Pak, yang kemarin sempat viral di media sosial terkait dengan bantuan. Dan kemarin kalau tidak salah, Pak Ganjar juga sempat melakukan video call bersama Mbah Minto, begitu ya Pak ya. Boleh diceritakan sebenarnya kondisi Mbah Minto saat ini bagaimana sih Pak? Bantuan yang mana itu? Yang Mbah Minto melakukan seperti mengucapkan terima kasih begitu, padahal bantuannya belum sampai begitu. Dia mengenalkan kalau itu adalah latihan begitu Pak. Enggak, sebenarnya gini loh. Ini yang mau dibantu siapa? Terus kemudian yang mau bantu siapa? Umpama begini nih. Ini case yang real ya, case yang real. Saya sepedaan kemudian tahu ada mahasiswa yang kemudian menginspirasi saya untuk saya tengok asramanya. Ternyata saya ketemu Papua. Nah, yang saya tanya pertama, kamu masak enggak? Iya Pak, mana dapurmu? Itu pasti pertanyaan template saya. Kemudian saya masuk ke dapurnya dan saya lihat, oh ya beras tinggal sedikit, makanan seperti itu. Maka mahasiswa ini dari Papua ini harus baik-baik di sini. Nah tugas saya adalah melindungi dia. Maka kemudian saya kirim bantuan. Setelah itu saya terinspirasi, ada berapa ini yang seperti ini? Oh ternyata banyak sekali. Kita kasih bantuan semua. Agar orang tua di rumahnya menjadi nyaman, aman, anaknya bisa makan. Maka dia akan belajar baik-baik, besok jadi sarjana, pulang bangun desa, mensejahterakan keluarga dan dirinya. Kan sederhana itu saja. Nah, dengan cara itu maka kita tidak akan berbicara KTP-mu mana, sukumu apa, agamamu apa. Jangan. Ini di Jawa Tengah ya gubernurnya ikut gitu. Maka Bupati Biak, Bupati Nia Selatan itu sampai kontak saya. Pak Ganjar saya titip, tolong dibantu. Siap, saya bilang gitu. Dari Biak malah, Pak saya mau kasih beras, tolong saya dibelikan di Jawa Tengah. Siap, kirim duitnya kita belikan, kita anterin. Jadi sebenarnya cara komunikasi sehingga kita jadi friend kan. Saya friend sama Papua gitu kan. Saya friend sama Nias. Akhirnya kami friend sama se-Indonesia yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
terus kemudian NTT, kemarin kita datengin satu-satu. Sampai kemudian bantuan-bantuan yang banyak harus rigid, karena kalau pakai duit rakyat kan harus akuntabel kan Mas ya. Maka ini kita mesti hati-hati. Nah, akhirnya berkembang. Ketika Jabodetabek kemudian membuat PSBB, kami komunikasi intens dengan Pemprov DKI. Gimana cara kita meng-cover? Dengan Jabar, dengan Banten, gimana cara kita meng-cover? Nah, ternyata memang harus ada syarat dan jumlahnya pasti terbatas. Maka jangan kita saling menyalahkan. Itu kan? Orang-orang marah, Pak, saya di DKI nggak dibantu. Kamu nggak boleh nyalain DKI. Karena kemungkinan memang terbatas dan ada aturan yang rigid dan kamu tidak memenuhi aturan itu. Dan itu biasanya ada dua. Satu urusan KTP, dua urusan KK. Oke, KTP dari luar boleh. Dari luar DKI boleh. Tapi KK-nya nggak ada, kamu nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, saya kemudian menyiapkan bantuan. Kita data kurang lebih 60 ribuan, Mas. Dan kita siapkan bantuan, hasil verifikasi kita 27.400-an. Kemarin 7.000 di tahap pertama udah kita kirim. Terus ini kita berjalan terus. Terus akhirnya apa? Masuk, viral, rame, yang lain minta. Dari Sudan mahasiswa kita. Di Sudan kemarin. Dari Malaysia, ya, dari Hong Kong, dari Taipei. Wah, sekarang semuanya. Terus ada bilang, Pak, kok yang dibantu Jabodetabek saja, Pak? Saya lagi di Batam, Pak, dibantu nggak? Saya lagi di Jogja, dibantu nggak? Gitu. Maka banyak orang yang kemudian langsung tanya ke saya. Melalui medsos ke saya, melalui WA ke saya, gitu kan. Yang inilah yang kemudian terjadi. Itu sejarah bantu-membantu. Betul sekali. Pak, perbincangan kita nampaknya semakin menarik nih Pak. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Pak ya, usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di program Tokoh Kita.